I could test that. I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian tektok Gunung Ungaran lintas Perantunan Mawar. Kali ini kita udah sampai di part ketiga atau part turun dari puncak PR menuju Mawar. Kita lihat nanti durasinya, kemungkinan hanya sampai pos 5 jalur Mawar baru, atau nanti kita bablaskan sampai base camp Mawar. Kita lihat situasi dan kondisi durasi. Untuk menampakkan animasi 3 dimensi kurang lebih seperti ini. Ini posisi ada di puncak PR. Jadi setelah kita sempat istirahat numpang neduh di puncak PR, kita lanjut turun. Jadi setelah sampai pertigaan puncak Batu, kita itu ke kanan bukan ke kiri. Kalau ke kiri itu kita akan kembali ke Permasan, kita ke kanan lewat jalur Mawar yang terbaru. Setelah puncak Batu kita turun sampai puncak Tanggulangin. Seperti ini kondisi animasi 3 dimensinya. Kita loncat ke video versi manusia. Ini kita berada di puncak PR, kita mau turun. Ini tadi udah hujan deras, ini sudah agak reda, jadi Mas Ramu udah nggak pakai mantel atau raincoat. Ini kita ketemu pendaki dari Jawa Timur. Biasanya perempuan ngetemnya di gondola ada saran dari orang yang yang di sini istirahat, terus trekking, turunnya nanti lewat kota pertigaan yang kedua, ambil kanan ke Butak, terus turun ke Bodolan, baru pulang. pertigaan yang pertama Pak? Ini dari sini yang Pertama? pertama Satu sana sininya, bukan gondola daripada sini view adresnya. Kalau tektok itu dari Perantunan toh, enak ke sini dulu, baru dari sini terus ke Bukan, gondola, baru pulang. Tapi kalau ngecamp itu lebih enak ngecamp di sana, bagusan sana view-nya. Bodolan. Iya, paling bagus itu gondola. Kalau gondola itu langsung pemandangannya Mas Babu, Kuning sama Merapi dan gunung-gunung di sana. Masih cukup waktunya kalau jenengan mau ke gondola ini. Paling sejam sampai ke gondola. Saya dari Mawar. Kalau dari Mawar memang biasanya jamnya paling bagus. Mas, turun dulu. Jadi ini tadi kita ulang percakapannya ya, karena tadi suaranya gemersek kena angin sama suara tongkat invisible-nya. Jadi malah percakapan kita nggak jelas. Jadi intinya Mas rombongan itu rombongan dari Gresik. Mereka dapat rekomendasi dari pendaki lain kalau lebih enak ngecamp di PR. Kemudian besok waktu pulang itu lewat Botak, turun Bondolan terus pulang. Nah kalau
menurut Mas Ramu itu kebalikannya. Jadi Mas Ramu kalau lewat Perantunan itu kalau cuman sekedar TikTok itu bener lewatnya kayak gitu rutenya. Jadi dari Perantunan ketemu pos 4 kita belok kanan menuju PR dulu. Setelah sampai PR ke Budak baru turun ke Bondolan. Kenapa seperti itu? Itu lebih enak kalau kita target 3 puncak. Soalnya kalau sudah sampai puncak tertinggi itu biasanya mau eksplor agak aras-arasan, dan puncak tertinggi Ungaran yang asli kan di Bodak itu. Jadi misalkan kita naik dari Bondolan kemudian Bodak itu kadang kita mau ke PR itu aras-arasan kalau posisi TikTok maksudnya. Dan Mas Ramu mengalami itu beberapa kali waktu ngantar Mas Ahmad dari lewat lewat Gedung Songo itu pas nyampe Budak mau ke Bondolan itu aras-arasan. Jadi Mas Ahmad suruh ke Bondolan sendiri, kemudian Mas Ramu nunggu di Budak. Nah kalau ngecamp itu kalau lewat Perantunan lebih enak ngecamp di Bondolan. Ya memang sih jadi agak panjang, cuman karena di situ view terbagusnya di situ. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu dari Perantunan langsung ke Bondolan ngecamp, baru besoknya packing kemudian ke Budak, kemudian turun ke PR, baru kembali ke base camp. Atau pilihan kedua seperti TikTok rutenya jadi dari PR Bodak kemudian sampai Bondolan buka tenda camp. Itu cukup waktunya sebenarnya, sama aja sih. Jadi besok pulangnya tinggal menikmati suasana di Bondolan saja terus langsung turun. Ini kita nyampe Punggungan. Ini masih bisa dibilang ini masih di kawasan puncaknya PR ya. Dan ini Mas Ramu nyoba lewat kanan, barangkali ada jalan lain yang lebih landai. Ternyata ini ketutup, ini puncak buat foto-foto selfie kelihatannya. Jadi kita Mas Ramu kembali lagi turun melewati jalan itu. Jadi tadi naiknya itu kita nggak lewat sini, tapi lewat jalan yang sebelah depan sana. Jadi kalau dari bawah itu kita lurus atau ke kanan, nah ini kita turunnya lewat jalur yang kiri. Kalau dari bawah itu kiri, kalau dari atas ini berarti kanan. Jadi kalau pendaki jadul itu budayanya itu dari Mawar naiknya, terus mampir Peremasan, nginep, bukan nginep sih, transit sampai sekitar dini hari, terus baru naik ke puncak PR. Setelah sampai puncak PR itu turunnya nggak kembali, tapi turunnya ke arah Gedung Songo. Itu berlangsung bertahun-tahun di pendakian Ungaran. Jadi zaman dulu itu kan di Jateng itu yang sebelum ada perahu Bismo dan kawan-kawan itu pendakian cuman yang gunung 3000-an. Kalau yang di bawah 3000 itu cuman Merapi sama Ungaran sini sama Muria. Gunung-gunung yang lain kayak Satelorop, Cibudak, Kembang, Perahu, Bismo, Cikendil itu zaman dulu nggak dikenal. Baru di era sosmed ini hampir semua bukit atau gundukan atau gunung kecil itu yang view-nya bagus langsung dibuka jalur pendakian. Kalau di Jateng mungkin nggak sebrutal di Jatim, kalau di Jatim lebih parah itu. Dia pakai nama Putuk Siwur, Putuk apa gitu, Putuk Kencur. Selain Putuk juga ada pendakian Buduk Asu, Buduk apa itu yang di lereng-lereng Gunung Arjuna itu. Jadi orang-orang sana itu ya bisa dibilang kreatif di satu sisi lain mereka materialistik karena kadang-kadang itu jalur-jalur yang
tidak boleh didaki, dijadikan jalur pendakian. Ini seperti ini penampakan jalannya menurun atau turunan dari puncak BR ya. Jalannya ini full batu sebenarnya. Kita kasih backsound sambil nanti nunggu POI. Kalau ada POI yang baru di sela-sela backsound nanti Mas Ramu sampaikan. kita tuh beda antara naik sama turun, tadi kan naiknya lewat sebelah kanan, kita turunnya tuh sebelah kiri dari bawah ke sebelah kanan dari atas. Tadi kan lembut bisa beda kan, rasa nggak tadi naik lembut batu itu kan turun enggak loh, pas turun enggak kan, kita kan turunnya ke kanan gitu loh. Tapi sebenarnya pas naik aku mau ke kiri cuman nggak enak, enggak kayak gitu aja. Ternyata suaranya masih kompresek, jadi Mas Ramu coba menjelaskan ulang. Jadi intinya waktu naik itu Mas Ramu itu lewat jalur kanan. Sebenarnya Mas Ramu mau lewat jalur kiri karena yang depan itu sudah terlanjur lewat kanan. Ya Mas Ramu ngikut aja. Apa sih sekalian jadi punya dokumentasi dua jalan. Yang kanan itu jalannya lebih agak rumit, agak sempit gitu kan nanjaknya. Kalau yang kiri itu sebenarnya lebih landai dan terbuka. Nah ternyata waktu turun itu kita baru lewat yang sebelah kiri kalau dari bawah atau sebelah kanan dari atas. Petanya kurang lebih seperti ini ya, gambarnya kayak ini kan, ini ada dua jalan kanan sama kiri yang di istilahnya di leher puncak BR lah, semacam itu. Ini ketemu percabangan lagi, seperti Bu Septi lewat sebelah kiri, Mas Ramu lewat sebelah kanan. Di hal semacam ini biasa ada di jalur pendakian yang berbatu-batu model gini.
Biasanya di sela-sela batu itu ada jalan yang bisa kita lewati, yang intinya sama aja sih, nanti ketemu lainnya ada percabangan lagi. Jadi kalau di jalur yang mendekati puncak itu biasanya memang kayak gini, banyak jalur-jalur percabangan gitu. Apalagi yang model-modelnya trek batu kayak gini atau trek Santigi itu biasanya kayak gitu. Kayak di Argo Demilah, Gunung Lawu gitu kan, yang dari arah semua sih kayak gitu, kayak labirin gitu, banyak percabangan. Kalau naik sih lebih gampang ya, walaupun kita lewat jalur manapun kanan kiri itu, asal arahnya ke atas itu insya Allah bisa sampai puncak. Beda kalau turun itu nggak bisa sembarangan asal turun ngambil jalan kanan kiri, karena kalau terlalu kanan itu atau terlalu kiri jauh itu nanti bisa beda arah atau bisa tersesat ke jalur yang lain. Kalau cuma di Lawu mungkin masih mending, jangan tersesat itu masih bisa muter. Misalkan dari Argo Demilah itu kan kita menuruni Santiginya itu, asal turun itu misalkan sampai bawah di ujung Santigi ketemu jalan itu kita masih bisa muter, soalnya kan di Argo Dalam itu ada kayak jalur melingkari puncak Argo Demilah. Nah lain cerita kalau di Slamet, kalau asal turun itu nanti bisa beda punggungan, dan itu terlalu jauh nggak bisa balik lagi, baliknya harus ke atas lagi. Ini kita sudah sampai di pertigaan. Kalau ke kiri itu ke Puncak Bingung, kita ngambil yang kanan, kita menuju Puncak Batu, kemudian turun lagi ke arah jalur baru. Mas Ramu juga belum pernah lewat jalur baru sih. Lewat ini jalur baru. Sama, aku belum pernah lewat sini. Motor enggak. Masuk Semarang. Jam berapa? Jadi maghrib harus sudah sampai rumah. Luar biasa ya. Saya tuh kagum sama orang-orang Jawa Barat. Orang-orang Jawa Barat, Jabodetabek, kalau mendaki itu effortnya luar biasa. Perjuangan mereka untuk mendaki gunung di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Jalurnya enak ini ya. Artinya kan itu orang Jawa Tengah. Mau ke Jatim tidak terlalu jauh, mau ke Jawa Tengah. Jateng sendiri sudah banyak gunung Jateng. Kalau orang Jawa Barat yang tinggi cuma Bromo. Ini di awal-awal
turun dari Puncak Batu jalurnya lebih enak ya dibandingkan jalur lama yang lewat Puncak View. Tapi biasanya gitu sih, jalur baru itu dibuat karena dibuat lebih aman atau dianggap jalur lama itu terlalu berat atau tidak aman sehingga dibuat jalur baru. Kalau ini jalur barunya selain lebih landai, lebih aman dan lebih dekat dibandingkan jalur lama Mawar sih. Dan ini orang Semarang atau orang Jateng yang tinggal di Bogor. Jadi beliau ini butuh effort kalau mau mendaki gunung di Jateng. Dan saya orang Bandung itu cerita kalau dia mau mendaki gunung Jateng itu minimal dia harus menyiapkan uang 500.000. Kalau ke Jatim dia minimal harus menyiapkan uang 1 juta. Jadi Mas Ramu sebagai orang Jateng itu sangat bersyukur karena di Jateng sendiri kan sudah banyak gunung yang view-nya bagus. Misalkan mau ke Jawa Barat atau ke Jawa Timur kan juga dekat, tidak terlalu jauh. Ya kalau orang Jatim mau ke Jabar kan kejauhan, juga orang Jabar mau ke Jatim kejauhan. Paling pilihan lebih ringan ya ke Jateng mereka itu. Nah kalau mau ke Jateng dia harus 500.000 karena di Jawa Barat itu kan gunung 3.000 cuman Cermai, dan Cermai pun view-nya nggak terlalu bagus menurut Mas Ramus. Malah lebih bagus gunung 2000-an Jawa Barat itu malah bagus-bagus. Cuman kan ada beberapa orang itu yang dia kalau nggak 3000 itu nggak mendaki. Kalau Mas Ramu ya sama aja, 3000, 2000, 1000 itu cuman sekedar angka. Kalau Mas Ramu patokannya ya reality, view-nya bagus mana, treknya lebih berat yang mana gitu. Kayak Muria itu walaupun 1000-an itu treknya berat-berat tuh rata-rata. Apalagi yang mau ke Puncak Argo Piloso, Argo Jembangan itu kan jalurnya lumayan berat. Ada di video Mas Ramu nih, lihat aja di playlist Gunung Muria yang series pendakian Muria lintas Lungkaran Tiga Rasa itu berat sekali jalurnya itu. Di depan nampak ada tenda warna orange, itu nggak tahu tuh camp area atau apa, coba kita lihat karena Mas Ramu baru pertama kali ini lewat sini. Ini harusnya di depan, kalau nggak berkabut kemungkinan bagus view-nya, karena kalau Mas Ramu lihat di Google Earth daerah sini ini daerah paling ujung sebelah kanan maksudnya, nggak ada area tertutup, jadi ini area terbuka semua. Kemungkinan besar kalau cerah ya bagus view-nya. Dan ini kita mau nyampe tendanya, kita bakal di sekitar tenda ini. Iya. Baru nyampe mas. Nah, jam berapa tadi? Yo, iya weh. Dari tadi sebenarnya sih om, tapi kok Nyium. niatnya tuh malah ke sana. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi setelah tadi sampai puncak Tanggulangin ternyata namanya. Jadi itu Mas Ramu kan lihat puncak Tanggulangin itu dari puncak view. Nah, Mas Ramu kira itu camp area saja, ternyata di situ dikasih nama puncak Tanggulangin. Jadi kemungkinan besar ini daerah berangin, banyak angin karena kan los seperti ini view apa penampakan 3 dimensinya kalau dari Google Earth. Ini setelah dari puncak Tanggulangin kita akan turun menuju pos 5, kemudian turun sampai pos 4. Ini pos 4 baru ya, dan kita loncat ke video versi manusia.
ini cuaca sedikit memburuk, jadi mulai hujan agak lebat ini. Jadi tadi pas sampai puncak Tanggulangan ini kita sempat foto-foto sebentar, kemudian mulai gerimis dan turun hujan. Jadi Mas Ramu langsung pakai raincoat, dan ini kita mulai perjalanan turun ini. Suasana dulu kabut ya. Jadi kita benar-benar nggak bisa lihat view di sini itu seperti apa realitinya. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan Mas Ramu akan kembali ke sini. Dan di awal turunan agak lumayan ini di apa, di bawahnya puncak Tanggulangin. Dan ini penampakan raincoatnya Mas Ramu ternyata keluar ya. Memang Mas Ramu kemarin belinya ya agak besar size nya supaya bisa gampang dipakai dan bisa masuk tas tasnya Mas Ramu yang besar itu. Nah ini kan di belakangnya ada Mas Ramu, ada tasnya ini di punggungnya Mas Ramu. Kalau tasnya kecil kayak gini malah jadi keluar. Tapi kalau tasnya pas yang dipakai yang besar. Waduh. Kram. Ya, relax bisa. Ya, ini gara-gara kan aku ngerem gini tuh bisa. Pakainya nggak enak ya. Nggak bakal pakai lagi. Ini kan ceritanya sepatu kemarin kan jebol di Garut itu. Ya untungnya di pendakian terakhir jebolnya, soalnya lepas terus tak asalkan lagi tuh. Itu belum sampai turun. Apa? Pas turun, pas apa naik? Pas naik guntur. Pas naik guntur. Terus turunnya gimana? Tak tali rapia. Saya pokoknya nemu rapia di pinggir jalan itu. Tak ambil, begitu ada tali tak ambil, begitu tali tak ambil. Terus tak tali ini gini, begitu pedot ganti sambung gitu. Kayak gembel kan. Tuh Mas Ramu pakai yang Eiger Piton, memang dari awal beli baru itu waktu pertama kali pakai, menurut Mas Ramu tapaknya kurang nyaman. Dia kan modelnya memanjang tapi kurang lebar, jadi agak gampang selip gitu. Kemudian waktu naik estafet gunung di Garut, di Guntur itu kan solnya lepas. Setelah solnya lepas itu kan sampai Semarang, Mas Ramu reservis reparasi di tukang sepatu itu kan, modelnya dilem dan dipres karena kan Mas Ramu mikirnya sepatu ini masih waterproof, kalau Mas Ramu jahit eman-eman. Jadi dilem, dipres gitu. Ternyata ini baru pertama kali Mas Ramu pakai sih setelah proses itu. Ternyata nggak enak, 3 kaki tambah nggak enak. Jadi kalau jalan itu kerasa ada yang ganjel gitu. Dan efeknya ya tadi pas turun tadi Mas Ramu agak kerasa kram gitu. Tapi alhamdulillah ini udah mendingan merasa kramnya ya, karena kalau salah satu tindakan ketika terjadi kram itu harus relax. Ini nggak perlu neko-neko, yang penting relax dulu korbannya, baru ada penanganan lanjutan. Bisa dikasih diurut itu kan pakai kayak semacam balsem. Oh ini tebosi yang tadi ya? Yang ini. Yang apa? Yang pertigaan jalan datar tadi loh. Itu kalau ke sana. Jadi ini kita ketemu pertigaan, kita ambil yang kanan. Kalau ke kiri itu nebusnya ke puncak view atau ke pertigaan yang agak terjal itu merangkak. Jadi ini kita ambil yang kanan, kita turun terus. Sebenarnya turunannya agak lumayan ini ya, bersama dengan yang jalur lama, cuman ini masih agak mendingan ini apa, amanannya dan kenyamanannya.
Hujan masih terus mengguyur ini, jadi kameranya ada titik-titik air. Kita kasih backsound lagi ya, nanti kalau sudah ada ide atau ada POI yang baru Mas Ramu sampaikan di sela-sela backsound. Ini turunannya agak terjal ini, jadi harus ngesot di beberapa titik kalau kakinya kurang panjang. Kalau kakinya panjang ya nggak perlu ngesot. Demi keamanan lebih memilih ngesot daripada ngelundung.
Di depan nampak ada shelter, apakah itu pos 5? Ini jalannya sekarang tanah dan agak datar ya, jadi kemungkinan besar itu memang shelternya pos. Shelternya atapnya dari ini ya, apa, plastik dikasih jaring biar agak adem dan enggak terlalu panas kalau pas terik gitu kan. Kalau pas mendung gini ya dia aman-aman saja, nggak bocor. Ini kita langsung skip, langsung jalan lagi videonya. Tadi sebenarnya kita sempat bikin video bullet time di sini. Jadi shelternya minimalis seperti ini ya, tanpa dinding, depan atap dan tempat duduk dari kayu potongan-potongan itu. Kita langsung jalan turun lagi ini menuju ke pos 4. Kita lihat posisinya pos 4 seperti apakah, soalnya kan kalau posisi pos 4 yang lama itu di jalur perumasan. Itu kacamatannya kacamata yang berubah warna itu namanya apa? Hah? Biru. Bukan yang apa? Traumatik kan? Yang kalau anak saya lebih hitam itu ya? Bukan biru kan? Blue kan istilah untuk bahwa dia mempunyai lingkar pengaman. Yang radiasi itu. Ya kalau yang berubah warna itu beda istilahnya. Foto grey. Ini juga. Ya. Ini saya coba menjelaskan percakapan tadi karena suaranya agak jelas, ada kerusak-kerusak dari tongkat invisible. Jadi tadi itu ada kacamata, jadi Mas Rambo tuh pengen beli kacamata yang bisa berubah warna. Namanya, oh ini kita lewat jalur ini apa? Kali. Mungkin ini jalur paling ekstrim di jalur Mawar ini ya, sehingga dikasih tali. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to
I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Oh, If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Kembali cerita tentang kacamata ya. Jadi kacamata itu ada beberapa jenis. Ada kacamata yang dia itu bisa berubah warna sesuai cahaya. Namanya kacamata fotokromik. Jadi fotokromik ini kacamata yang bisa melindungi pengguna dari sinar UV. Jadi prinsipnya dia itu kalau cuaca redup seperti ini, atau kita berada di ruang gelap gitu, kacanya itu berubah menjadi bening atau putih transparan itulah. Tapi kalau cahaya berlebihan atau kita berada di bawah terik matahari, sinar matahari gitu, atau di cahaya lampu yang berlebihan, maka lensanya itu akan berubah menjadi gelap otomatis gitu. Tapi tanpa itu bukan karena pakai baterai atau apa, itu karena sifat lensanya ya. Nah ternyata itu ada lagi kacamata ini apa, upgradean dari fotokromik, namanya blue chromic. Jadi blue chromic ini perpaduan antara kacamata fotokromik dan Blu-ray. Jadi kacamata ini selain melindungi pengguna dari sinar UV, juga dari sinar gadget kayak radiasi monitor, komputer, semacam itulah, atau HP juga bisa. Dan modelnya tuh sekarang bagus-bagus sebenarnya, cuman harganya lumayan tuh, sekitar 600-an kalau nggak salah. Itu teman saya ada yang pernah beli. Mas Ramun juga sebenarnya pengen beli itu sih, cuman nggak tahu, pasti nggak suka pakai kacamata. Dan dia nggak tahu sih, coba nanti kalau ada yang model kontak lens.
kita skip videonya. Jadi ini kondisi hutannya seperti ini ya, masih bagus dengan jalur yang sudah dibuat undang-undangan kayak gini dari kayu. Kita skip, langsung lihat shelter. Ini pos 4 yang baru dari jalur Mawar. Ini pos 4 yang lama itu kan tembus di jalur perumasan, karena dia bikin jalur bikin pos 4-nya agak ke depan lagi. Jadi ternyata itu tadi rombongan dari sekolah luar biasa ya, yang Mas Ramu ajak ngobrol tadi itu ternyata tunarungu dan tunawicara. Sedangkan yang pakai raincoat merah itu kelihatannya mungkin gurunya ya. Jadi dia yang langsung membackup untuk mengajak ngobrol Mas Ramu, biar Mas Ramu nggak salah prasangka gitu ya. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi ini. Jadi setelah sampai pos 4 ini jalannya agak datar ya, nggak semiring dari pos 4 ke pos 5 atau sampai ke tanggul angin. Ini cenderung mendatar atau membuat kayak semacam sabuk gunung dari pos 4 ini sampai pos 2 ini. Ternyata sampai pos 4 ini sepatu Mas Ramu itu lepas, soalnya ini Mas Ramu untungnya nemu raincoat diselip-selipkan di atap itu kan, terus Mas Ramu pakai buat tali darurat menali sol, karena nggak nemu rapia dan atau sejenisnya. Mas Ramu sudah nggak bawa tali temali. Biasanya kan kalau ngecamp bawa tali, kalau ini kan nggak ngecamp jadi lupa bawa tali. Mungkin perlu ditambahkan di list peralatan P3K non oralnya Mas Ramu. Kalau Mas Ramu perhatikan itu, kalau nggak salah ini aslinya pos 3 ini. Jadi dulu pos 3 nya di sini, kemudian pos 4 nya itu yang hancur, di shelter yang hancur tadi itu kan. Kemudian sama pengelola kelihatannya ini dijadikan pos 4. Kemudian dari pos 4 ini langsung bikin jalan baru naik ke arah puncak. Dan pos 3 nya berarti dibuat agak lebih maju lagi. Dan dari pos 4 ini jalannya sementara agak datar, ini seperti ini kondisinya tanah. Dan kita nunggu sebentar. Dan udah jalan, kita lanjut jalan lagi.
Sampai sejauh ini jalurnya masih landai ya, turunannya juga turunan landai dengan kontur hutannya seperti ini, bagus, adem, masih agak lebat ya dibandingkan ini gunung 2000-an tapi hutannya lebat dan masih alami gitu. Kalau di Muria itu hutannya banyak yang berubah alih fungsi jadi apa, perkebunan kopi. Kalau di Muaran ini hutannya alhamdulillah masih banyak yang lebat, malah mungkin hutannya Ungaran lebih bagus dibandingkan hutannya Sumbing dan Sindoro. Kalau dilihat dari peta Google Map versi satelit itu kan kelihatan warna hijaunya Ungaran itu lebih lebat dibandingkan warna hijau hutan di Gunung 2S tersebut. Ini warna merahnya sepatunya Mas Ramu, ini sepatunya digelebet sama raincoat karena jebol soalnya mangap-mangap gitulah. Dan sampai saat ini hujannya masih lumayan lebat. Dan ini lepas, jadi Mas Ramu benerin dulu raincoat yang menaleni sepatu. Kita skip karena jalurnya monoton seperti itu sampai di pos 3 ini. Jadi ini kita langsung loncat sampai pos 3. Shelternya tipenya masih sama ya, di atapnya itu dibuat dari plastik terus dikasih waring. Kalau ini tanpa waring ya. Kalau yang pos 4 tadi ada waringnya sama pos 5. Di sini juga ketemu pendaki dari rombongan anak berkebutuhan khusus kelihatannya. Setelah tadi istirahat sejenak sambil bikin bullet time, kita lanjut jalan lagi turun. Nah dari pos 3 ini kelihatannya turunannya agak lumayan ini. Dan ini Mas Ramu nemu jalan zigzag
Kalau Mbak Septi langsung lurus turun, kita Mas Ramu nyoba ke kiri, jalur agak muter itulah. Nah, yang turun di depan kita nggak langsung turun ke kiri tapi langsung lurus, karena Mas Ramu melihat ada jalan zigzag, dan di sini ternyata ini ya lensanya agak kebelah ya, jadi yang satu goyang yang satu stabil ya ini. Dan kita Mas Ramu lurus, nggak langsung pilih jalan yang turun. Jadi kadang-kadang jalan zigzag kayak gini tuh malah lebih menghemat tenaga dan bisa jadi lebih cepat dibandingkan jalan yang langsung lurus tanjakan seperti ini jalan zigzagnya, dan nanti kita ketemu di bawah sana. Kita skip lagi, kita langsung loncat. Ini udah nyampe shelter pos 2 itu di bawah kelihatan, dan jalannya semakin terjal ternyata. Dari pos 3 menuju pos 2 ini agak lumayan turunannya, dan turunan paling terjal itu malah justru di depan atau di atasnya pos 2 ini. Seperti ini hampir 80 derajat kelihatannya. Ini Mas Ramu juga pakai mode nge-shot di beberapa titik dan pakai mode 4WD juga. Dan ini untungnya jalannya dibuat agak zigzag, jadi nggak terlalu atau bisa mengurangi tekanan ke bawah. Jadi kalau kita mode turun gini itu Mas Ramu biasanya pakai mode terpanjang dari trackball. Jadi trackballnya ini kita buat paling panjang. Apalagi kalau semakin miring gini justru harusnya semakin panjang trackballnya. Tapi kalau naik itu kebalikannya. Kalau naik itu dibuat pendek. Semakin miring semakin diperpendek trackballnya. Dan anehnya semakin kesini itu Mas Ramu kok semakin kangen dengan Gunung Ungaran.
maksudnya pengen mengeksplor atau merangkai puzzle dari jalur-jalur Ungaran itu, karena selama ini kan jalur Ungaran cuma identik dengan Mawar dan Gedung Songo, kemudian ada Medini dan Gedung Songo mati suri, Mawar juga hidup segan mati tak mau, dan yang baru itu Peramponan yang Ngendiro rame terus itu jalurnya. Mereka juga ini bagus sih ininya apa, perawatan jalurnya, sampai dibuatkan jalur baru dari camp menuju pos 2 itu lebih landai jalurnya, lebih ringan. Itu kelihatan atapnya pos 2, shelter pos 2. Depan ini rombongan dari orang berkebutuhan khusus tadi kelihatannya. Bukan ding, orang berkebutuhan khusus sudah kita salib semua, itu rombongan mbak-mbak dari mana nggak tahu, yang warna merah-merah itu. Di pos 2 ini atapnya ini ya cuman plastik tanpa wiring. Pos 2 ini adalah percabangan dari jalur lama Mawar yang menuju Peromasan dan jalur baru yang kita lewati ini. Kalau untuk ingin tahu review jalur lama dari Mawar ke Peromasan, ada di part 3 dari series pendakian Gunung Ungaran via Mawar yang ini ya, bisa dilihat di deskripsi. Kita loncat ke animasi 3 dimensi lagi, ini animasi yang terakhir dari pos 2 menuju basecamp Mawar. Kalau dari sini kita sudah kembali ke jalur yang sama dengan tadi kita naik, jadi nggak ada POI khusus yang mungkin bisa Mas Ramu sampaikan ya. Sebenarnya di sini tuh ada beberapa perbedaan jalur, cuman Mas Ramu tahunya justru pas sampai rumah lihat video jalur. Harusnya dari pos 1 itu ke kanan itu kita akan ketemu jalur lama. Ini kita lanjut jalan lagi, ini Mas Ramu sudah memperbaiki tali darurat buat sepatu, dan itu ketemu masnya lagi, mas yang tunarungu tadi. Alhamdulillah kita masih diberi indera yang lengkap, dan semoga masnya itu bisa mendapat hikmah atau pelajaran dari kekurangan. Biasanya kalau ada kekurangan itu dia punya kelebihan yang lain yang kita nggak punya. Seperti ini, lanjut kita turun dari pos 2 sampai ujung itu jalannya datar seperti ini. Nanti setelah sampai ujung kita akan menukik ke bawah menuju air terjun mini, yang sungai yang melintas jalur itu. Ini lama si landai kan, di sebelah bawah atau sebelah kanan kiri Mas Ramu ini ada tanaman kopi ya. Sebelah kiri yang bawah ini kopi, sebelah kiri Mas Ramu ya. Kalau sebelah kanannya Mas Ramu itu hutan. Ini kondisi jalurnya, dan ada beberapa titik yang becek seperti ini ya. Kita akhirnya ketemu turunan agak tajam ini yang menuju air terjun mini atau menuju sungai yang melintang di jalur.
Ini kita langsung loncat ke pos 1. Nah itu pos 1 yang kalau lurus itu atau ke kanan itu yang ikuti pipa biru, pipa hitam itu jalur lama mawar ya. Dan ternyata sepatunya Mas Ramo joplok lagi. Jadi Mas Ramo ini kembali lagi untuk membenarkan tali darurat ini, dan kita skip, kita lanjut jalan. Kita sekarang udah nyampe di hutan pinus. Nah, seperti biasa Mas Ramo mengingatkan, pinus itu posisinya ada di bawah, bukan di bawah, di tengah-tengah. Kalau di bawah itu kan kayak di pantai, itu bukan pinus, itu cemara. Kalau di tengah-tengah seperti ini di kisaran 1000 ke bawah atau di atas 500 lah, mendekati 1000 pokoknya kurang lebih, di sekitar base camp atau di sekitar kaki gunung itu biasanya pinus namanya. Tapi kalau yang sudah ketinggian 2000-an itu bukan pinus, itu cemara. Cemara itu mengapit pinus. Nah di jalur lama mawar itu nggak lewat pinus, makanya pas Ramo naik itu kok agak asing-asing gimana gitu. Makanya pas ketemu pertigaan itu agak bingung. Ternyata memang sama pengelola pihak mawar itu dirubah jalur bagian yang menuju pos 1. Pos 1-nya kan juga dirubah. Pos 1-nya itu awalnya ada di kiri jalan, sekarang dirubah di sebelah kanan jalan. Kita ketemu pertigaan. Kalau ke kiri itu kelihatannya kepunggungan yang di sebelahnya ini. Jadi punggungan antara ini dan Cikendil. Kalau Mas Ramo lihat dari Google Earth ya, mungkin kapan-kapan kita akan coba lewat punggungan itu. Tapi nggak tahu motornya diparkir di mana ya. Kayaknya Mas Ramo tuh nggak boleh solo hiking. Pastinya kadang pengen solo, tapi kan menurut sunahnya itu tidak diperbolehkan. Bukan sunahnya sih, jadi sama Nabi itu kalau kita safar itu sebaiknya jangan sendirian, karena kalau ada apa-apa itu kita akan kerepotan. Jadi kalau di pepatah Jawa itu ada yang namanya pepatah mlaku dhewe kuwi bangkai batang, mlaku dhewe kuwi batang. Jadi kalau pergi sendirian terjadi sesuatu itu kita tidak ada yang ngabari, itu nggak ada yang nolong, kita akhirnya mati. Dan setelah mati kan nggak ada yang ngabari, akhirnya kita akan jadi bangkai. Itu nggak ada hubungan dengan mistik ya, mistisan. Kadang-kadang orang itu menyalah tafsirkan pepatah Jawa itu. Dewe iku batang, loro iku kabar kepaten, telu iku ngotong mayit. Jadi 3 pepatah ini nggak ada hubungan sama sekali dengan mistik. Itu patah supaya kita itu jangan pergi sendiri, karena kalau pergi sendiri terjadi kecelakaan, kita nggak ada yang menolong. Kalau kita mati nggak ada yang mengabari kita ada di mana posisinya, makanya disebut bangkai. Kalau berdua itu disebut kabar kematian. Jadi kalau ada terjadi sesuatu dengan salah satu orang itu, yang satu misalkan nggak bisa menolong atau menggendong, maka yang satu itu bisa mengabari atau meminta pertolongan. Kalau cedera kan bisa mengabari posisi cederanya di mana, kalau mati kan bisa mengabari, sehingga diistilahkan kabar kepaten. Jadi kita nggak jadi bangkai. Nah kalau bertiga itu istilahnya gotong mayit. Jadi kalau terjadi sesuatu di salah satu orang, yang 2 itu bisa menggotong bersama. Misalkan cedera ya bisa digotong, kalau mati ya bisa digotong tanpa perlu menunggu pertolongan dari yang lain. Kurang lebih seperti itu. Di banyak hadis juga menyebutkan kalau Rasulullah itu melarang safar sendirian. Yang kurang lebih itu ada yang bermakna kalau saja kalian bisa melihat yang aku lihat, maka kalian tidak akan bepergian sendiri atau bersafar sendirian. Kembali tentang hutan pinus. Jadi hutan pinus ini sangat bermanfaat
dia mempunyai manfaat keekonomian dan keekologisan. Untuk manfaat ekonomi, dia getahnya itu bisa diolah menjadi berbagai produk seperti gondorukem, terpentin, kemudian minyak pinus. Sedangkan gondorukem itu sebagai bahan baku industri cat, vernis, tinta, plastik, kosmetik, juga ada yang menggunakan bahan dasar gondorukem. Kalau terpentin itu biasa digunakan untuk campuran cat dan beberapa pelarut parfum. Kalau minyak pinus itu digunakan untuk aromaterapi. Sedangkan untuk kayunya, kayu pinus ini biasa digunakan untuk korek api sebagai bahan pulp. Pulp itu bahan untuk membuat kertas. Sedangkan untuk manfaat keekologisan, dia menjaga erosi tanah, juga bermanfaat untuk daur ulang air. Kemudian dia bisa menyerap karbon dari atmosfer, dan dia termasuk habitat atau tempat hidup beberapa hewan seperti burung, tupai, dan rusa. Kalau rusa mungkin tergantung kondisi masyarakat sekitar juga. Kalau nggak diburu ya rusanya suka-suka aja. Kita langsung skip ini. Kita langsung sudah mau masuk kawasan base camp. Itu ada gerbangnya, gerbang pendakian atau gerbang batas. Dan tulisannya Golden Sunrise, ya memang disinilah view terbaik melihat sunrise di Camp Mawar ini, karena kan view-nya langsung lost. Sebenarnya yang di depan gerbang base Camp Mawar itu juga bagus, cuman itu kan terlalu dekat dengan Sidomukti, jadi kurang alami. Kalau di sini lebih alami sunrise-nya. Dan sebelah kanan ini ada tenda-tenda warna merah, itu disewakan ya, merah ke orange. Jadi di sebelah kanan ini dulunya warung itu pedak-pedak warung. Warungnya dipindah di bawah, dan di sebelah kanan ini sekarang dijadikan tempat tenda, persewaan tenda. Mungkin karena view-nya terbagus sama pengelola, dijadikan area persewaan. Mirip-mirip dengan logo Cebong, view terbagus atau area terbagus itu banyak dijadikan tenda-tenda kosong, jadi khusus penyewa yang bisa di situ. Sedangkan yang non sewa atau yang tidak rental tenda, dia harus memilih camp di tempat-tempat yang tidak terlalu bagus view-nya. Nah ini warung-warungnya tuh yang sebelah kanan di video ini, yang ada atapnya ini, pindah di situ di bawah ini. Kita udah masuk kawasan base camp ini, camp area camping ground Mawar. Berarti kita sudah di penghujung cerita pendakian kali ini. Setelah ini base camp lagi dari Mawar turun ke kota Semarang. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Pendakian dari puncak BR sampai ke base camp Mawar. Bila ada salah-salah kata, semoga bisa dimaafkan. Kalau ada yang baik atau berguna, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.